Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, masuk. Monggo, berapa? Tamu dari mana? Saya adalah tamu dari Majapahit, Ki Ageng Gajah Mada. Iya. Pernah dengar nggak Ki Ageng Gajah Mada? Belum. Oh, Kalau gajah banyak. kalau gajah oleng nggak akan apa lagi. Ya? Iya. Iya mau pakai. Kok glowing dulu? Iya. Karena ini dalam video kali ini, konten kali ini sangat istilahnya itu harus benar-benar diperhatikan nanti ya. Karena di dalamnya itu kemungkinan akan menunjukkan suatu sebuah sosok yang mungkin banyak orang yang ingin mengetahui itu tentang sebuah pemimpin akhir zaman. Jadi biar banyak umat muslim yang memahami, karena akhir-akhir ini banyak sekali yang mengaku orang sebagai Pemimpin pemimpin akhir zaman. akhir zaman. Sebenarnya akhir zaman itu sudah dimulai apa belum? Sudah. Sudah. Oh, punya belum? Belum. Iya. Jadi gitu. Apalagi sekarang tadi saya dikirimin video Wow, apa itu? terkait para raja dari kesultanan se-Nusantara mendatangi salah satu tokoh ulama. Nah, ini ada hubungannya dengan ini Nanti konten tersebut Konten ini. yang akan dibikin malam yang ini. akan dibikin malam ini. Karena jangan sampai karena banyak yang mengaku ya, Iya. jangan sampai salah memilih. Tapi mengaku boleh kan? Mengaku boleh saja, siapa mengaku-ngaku kan boleh. Boleh. Mengaku-ngaku jadi ini Brawijaya misalnya. Brawijaya. Titisan Brawijaya. mengaku sebagai Gajah Mada. Oh. Tadi kan, Assalamualaikum, saya Ki Ageng Gajah Mada. Wah, Nah, boleh, kan boleh mengaku saja, boleh. Bu. Saya Satrio Piningit, Hmm. boleh mengaku-ngaku boleh. Gitu. Cuman ada cumannya. Iya, betul. Mengaku-ngaku sebagai Satrio Piningit, apalagi yang mengaku-ngaku sebagai pemimpin akhir zaman, mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi. Kalau di Padepokan sudah ada lebih dari 5 orang yang datang mengaku sebagai Imam Mahdi. Jadi harus diperhatikan. Iya. Sebenarnya Imam Mahdi itu siapa? Kok perasaan kok akhir-akhir ini kok saya kok banyak menonton, banyak orang membahas masalah Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi itu sebenarnya gelar Seorang pemimpin. Iya, gelar seorang pemimpin dan pemimpin. Gelar ini diberikan kepada pemimpin dalam fase-fase akhir kebangkitan Islam. Tapi sebelum bangkitnya Islam, hancurnya Islam dulu. Banyak ricuh di mana-mana. Konteks dari hancur itu apa hancur lebur seperti orang yang kena gempa, ataukah memang hanya semacam syariatnya saja, ataukah hanya digembar-gembar, saya muslim, tapi nggak menjalankan syariatnya, Ya. apa seperti itu atau bagaimana konteksnya? Jadi gini, sepemahaman saya ya, Ya. untuk penonton Kandiliram, Ya. sepemahaman saya ini loh ya, benar dan tidaknya Walau alam bisok. walau bisa. Sepemahaman saya, konteks hancur ya semuanya. Pertama, akhlaknya hancur, imannya hancur. Setelah itu Allah mengingatkan dengan bencana di mana-mana. Berarti kan konteksnya hancur semua. Iya, berarti seperti itu. Lahiriah maupun batinnya. Iya. Itu pemahaman saya yang bodoh Iya. ya. Jadi jangan sebagai patokan ini. Iya. Tapi ini penting disampaikan karena daripada sebelum siapapun, entah itu dari perwakilan kerajaan, pemerintah, lama, sebelum ya pastilah mereka lebih paham tentang dasar-dasarnya. Iya. Karena beliau mengaji tentang rujukan kitab-kitab para ulama-ulama, Iya, tentang terdahulu juga ya. tentang orang yang bergelar Al-Mahdi. Iya.
merujuk kepada kitab-kitab seperti ulama-ulama seperti yang sering kita dengar itu Abu, benar ya? Nggak tahu saya ini Iya, sekarang. itulah. Merujuk kepada kalam-kalam ulama yang dibuat terdahulu. Nah, bedanya dengan kami itu dari sudut pandang gaib. Nah, ini memang sudah jauh sekali, tapi pemikiran bodoh saya, gaib itu mengerti tentang gaib juga kan? Iya. Dia bisa melihat gaib. Sedangkan saat ini banyak itu apa? Fungsinya. Tutup aja lah. Ya, seperti itu. Nanti disimak aja di videonya di channel Padepokan Sapu Jagat Dan Kendil Ireng. siap. Insyaallah malam hari ini, dalam video kali ini kita akan melakukan mediumisasi seperti yang biasa kita lakukan terkait video hari ini. Ini ada sebuah momen, ya, saya katakan momen perkumpulan para kerajaan-kerajaan atau makhluk adat dari kerajaan yang ada di Nusantara bertemu silaturahmi ke salah satu tokoh ulama yang ada di Indonesia. Nah, ini pertemuan ini kemungkinan satu silaturahmi, yang kedua ada sesuatu yang, karena menurut saya hal yang besar, karena orang-orang besar bertemu. Nah, dari kejadian ini kami ingin mengetahui tentang apa sebenarnya, fenomena apa kok sampai para besar atau tokoh masyarakat yang ditokohkan bertemu. Berhubung nanti sebenarnya dia akan menghadapi pemilu, ya. Iya. Saya harap umat muslim khususnya tidak ada yang berbentrokan, jangan ada yang saling adu inilah intinya. Nah, ini kami akan mencoba berdialog dengan bangsa gaib yang bisa menjelaskan tentang fenomena apa yang sebenarnya akan terjadi terkait pertemuan para tokoh dan para kerajaan di Nusantara ini. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat untuk semuanya, khususnya sedulur pada masa Jagat bisa diambil hikmahnya, dan semoga video ini bisa menjadi opsi-opsi bahwasanya terkait suatu fenomena atau kejadian yang akan yang sedang terjadi ataupun resiko-resiko yang akan terjadi nantinya. Jadi ini menjadi opsi atau pilihan nanti. Untuk sedulur pada masa Jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dalam bahasa Jin harus disaring lagi kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran bahwasanya saja agar kita bisa lebih berhati-hati lagi dan bisa mengambil sikap yang benar menurut Allah, bukan benar menurut manusia. Semuanya terfilter, dan kita tidak semua ada bentuknya terpuji, dan untuk sendiri beliau diizinkan sama dan dia setelah menetapkan adanya percaya terbuka semua dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Nur Cahaya di hadapan saya berbohong berdusta, teman saya cinta dan bertemu Allah. Semua Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf jika saya tidak sopan, tapi itu perlu kami lakukan untuk melakukan berdialog selanjutnya. Terima kasih sudah diberi kesempatan.
terjadi sebenarnya akhir-akhir ini kami kedatangan orang yang mengaku sebagai pemimpin akhir zaman. Kadang itu membuat kami bimbang, kami ragu, terus kami menjadi memikirkan hal-hal yang menjadi harus banyak sekali pemikiran yang membuat kami menjadi bingung, karena banyak yang datang yang mengaku sebagai ke tempat kami mengaku sebagai pemimpin akhir zaman. Jadi terkait perkumpulan ini, para ulama, kami meyakini saat ini kami ada di fase akhir zaman. Kami meyakini apa yang harus kami lakukan terkait manusia yang digerakkan di saat fase-fase saat ini yang membingungkan sekali banyak umat muslim khususnya. Bukankah sudah dijelaskan di dalam Islam, di dalam salah satu kitab yang ada di Islam menjelaskan tentang itu semua? Ya, ada tentang tanda-tanda kelahiran kemunculan beliau. Kalau kalian mengetahui itu semua, mestinya kalian bisa memahami apa yang dimaksud dengan tanda-tanda itu semua. Salah satu utusan yang Allah bisa dimunculkan dan diakui oleh golongan manusia saja, ataupun salah satu golongan saja. Tidak bisa. Bukankah sudah dijelaskan di dalam Islam khususnya? Bahkan kitabnya pun sudah ada. Kalian yang lebih memahami tentang itu semua, makanya jangan disembunyikan supaya bisa mengetahui yang sesungguhnya. Ya, Jangan hanya salah satu bagian saja yang kalian pahami tanpa menggali yang sesungguhnya. Kalian ketakutan untuk memahami isi kitab itu. Cuma kalian mau membukanya saja, tidak mau meluaskan kepada umat yang lainnya. Bagaimana kita bisa memahami Islam dan tentang pemimpin yang sesungguhnya? Akan penting seorang pemimpin di masa yang akan datang yang ditugaskan di atas muka manusia dan semuanya yang ada di alam. Apakah semudah itu? mengaku sebagai pemimpinnya. Ya, Mestinya kalian bisa memahami. iya. Harusnya kami juga berpikir, harus berpikir nih. Iya, kalian, kita sama. Saya ini silakan. Dulu ada itu di zaman apa? Di tahun berapa? Saya belum tahu. Di eranya siapa? Kesultanan. Oh, Kesultanan. berarti
sebelum Indonesia merdeka. Tapi Anda diizinkan ada di sini ya? Saya diizinkan ada di sini. Kamu sini lagi? Diizinkan oleh siapa? Di sini. Ya, untuk datang ke sini. Oh, subhanallah. Malam-malam ya. Iya. Terima kasih. Saya jawab. Dan yang saya ketahui. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Terkait yang tadi saya tanyakan, mungkin banyak sekali kebodohan kami, kelalaian kami. Tapi untuk antisipasi kami terkait fenomena ini yang tiba-tiba seperti ini, mereka merujuk datang kepada kami karena dalam banyak yang sudah datang kepada siapa? Ke tempat padepokan. Untuk apa? Ya, banyak yang datang untuk berobat. Lah, air-air ini banyak yang datang mengaku sebagai yang tadi saya katakan. Ya, boleh saja. Ya, mengaku sih ya. Boleh saja. Mengaku sebagai itu saja. Ya, benar. Saya aja mengaku sebagai jiwa bisa. Oh iya, astagfirullahaladzim. Kamu bisa? Tidak bisa. Sama saja. Iya. Siapapun boleh mengaku. Allah Akbar. Mengaku Tuhan pun boleh. Banyak orang muslim yang mengiyakan atas dasar pengakuan A, B, C, D. Kiai, ulama, habaib yang mengaku sebagai pemimpin akhir zaman. Ya, itu kan sudah salah satu tugas kalian untuk menjelaskan, khususnya kepada umat Islam, bukan hanya di Indonesia saja, iya, di tanah Nusantara ini, khususnya untuk semua umat Islam. Bukankah itu sudah tugasnya sebagai umat Islam untuk saling membantu dalam segi apapun, apalagi tentang keislamannya itu. Maka sudah tugas kita sebagai umatnya Kanjeng Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga untuk masalah paham antara umat Islam itu juga sudah kembali kepada Allah untuk menuntun dan membimbing kepada umat Islam. Memang sudah waktunya dan fasenya untuk diguncangkan iman Islam itu sampai di mana kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat segala sesuatu dengan Islam itu. Apa yang dimaksud dengan Islam yang sesungguhnya? Bukankah hasilnya sudah mulai dimunculkan di saat ini, di zaman ini semua? Dipahami dulu apa itu Islam yang sebetulnya dipahami dulu. Oh, sekarang harus mengaji lagi kita ini tentang Islam yang sebenarnya Islam. Kembali Secara kepada fitrahnya. Iya. Fitrah Islam itu bagaimana, syariatnya bagaimana, hakikatnya bagaimana. Iya, benar. Kemarin yang sempat dijelaskan sama ya.
Islam yang sebenarnya, Islam tentang syariatnya, hakikatnya. Allah, terima kasih sudah diingatkan kembali kami yang lalai, gampang lalai. Allah. Boleh saja siapapun mengaku sebagai siapapun, tidak ada yang salah dan jangan disalahkan. Yang paling penting bagaimana kalian menyikapi tersebut. Makanya Islam itu diadakan di muka bumi, dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bisa Anda jelaskan? Saya juga tidak paham. Iya, saya tidak paham. Astagfirullah. Maaf sebelumnya karena Ya, itulah saya. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlaknya manusia. Oh iya, ya, ya ingat saya. Sekarang ingat saya. Tujuan Islam Iya, benar. akan dibawakan dimulai menyatukan kembali di mana yang sebelumnya akhlaknya manusia sudah lebih buruk daripada akhlaknya binatang. Hamil di luar nikah. Kembali lagi ke akhlak. Saat ini terjadi. Iya. Ya kan sudah dijelaskan, Ya, sudah berulang kali dijelaskan di dalam kitabnya yang tidak bisa saya sebutkan apa namanya, yang sudah jelas, sudah pasti, itu sudah ada sejak menjadi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tinggal bagaimana kalian untuk menyikapinya. Iya. Kadang manusia, saya sendiri masih dihantam sama pemikiran-pemikiran yang kadang menjadi sebuah nafsu yang ditumpangi oleh iblis, bisikan-bisikan iblis. Itu tandanya kita sebagai manusia tidak ada daya dan upaya apa. Iya, benar. Astagfirullahaladzim. Layaknya manusia tidak ada kemampuan apa. Semuanya kembali ke Allah. Iya. Makanya segala sesuatu apapun yang ada di kita dihidup dan mati kembali dikembalikan semuanya ke Allah. Boleh saja di sana, di sini silahkan. Mau diangkat oleh siapa silahkan saja. Ya semoga banyak umat muslim khususnya yang menonton video ini benar-benar kenapa ada apa Saling menjaga lagi menjaga. semua itu kan tidak semudah apa yang kalian lihat sebagai manusia. Beda dengan kamu yang sudah Oh, Akbar, mohon maaf saya sedikit batuk. Ada yang mau ditanyakan lagi Pak Sudi? Mengenai perkumpulan atau pertemuan beberapa tokoh itu,
memang murni dari hati nurani yang bersih atau ada unsur yang dari pihak lain yang cenderung memihak atau ketidakbaikan. Apakah murni? Itu benar. Ya Allah Akbar. Sampai kita selesai terbuka. Kalau dari penting penuh begini, Alam. apakah saja bisa diulang? Terkait dengan pertemuan yang dilakukan beberapa tokoh Iya. atau ulama kemarin yang sedang ramai, apakah itu murni dari hati mereka melihat fenomena akhir zaman ini, atau ada unsur gaib atau pihak yang tidak senang mengadakan pertemuan itu? Kan sudah dijelaskan yang sebetulnya di mana masanya, di sana di mana zaman sudah ada, di situ masanya, di mana manusia akan kebingungan akan kemana untuk mencari pemimpin atau menuntut hidupnya masing-masing, kemana jalan yang sebetulnya, di mana Islam yang sesungguhnya. Itu jawabannya yang sesungguhnya. Jadi yang kamu tanyakan kembali ke hati. Kalau sudah ditakdirkan suatu saat di masa akhir zaman, kebingungan dan kegelisahan, keraguan muncul pada diri manusia Ya, tentang, sudah waktunya. ditambah lagi banyak yang mengaku sebagai pemimpin akhir zaman. Itu salah satunya. Kebingungan kemana. Jadi semuanya menjadi satu. Untuk ini astagfirullah. Makanya ada pepatah, kemanakah saya akan mengadu atau membawa hati saya ini yang sesungguhnya. Tujuannya di mana dan siapakah sesungguhnya yang bisa dijadikan sebagai pemimpin yang berarti dan bijaksana. Nah, yang itu. Silakan tanyakan kepada hati masing-masing. Karena setiap jawaban sesungguhnya ada di hati kita. Kondisi saya sedang mungkin tidak baik. Saya takut tidak sopan patuh di depan Anda. Saya mohon maaf sekali lagi. Mari dikuatkan lagi. Insya Allah. Allah Akbar, subhanallah. Silakan. Kalau saya kayaknya sudah cukup. Iya. Hasilnya sudah cukup. Sudah. Alhamdulillah. Sudah. Mungkin pertanyaan kami sudah cukup, dan dari kesimpulan ini kami atau saya pribadi memang harus mengembalikan kepada diri saya, diri masing-masing, hati masing-masing, agar Allah menuntun kita kepada kebenaran, memberikan petunjuk kepada pemimpin yang benar-benar pemimpin. Ya, Seperti itu, harus hati yang zikir Allah ditanamkan. kembalikan semuanya kepada Allah. Ya Allah, Tanamkan di hati kita masing-masing. insya Allah ya. Segala sesuatu kegelisahan di kita semua tidak akan ada yang untuk menolong
dia masih menjadi hati. Iya benar. Kolbu dan setiap hati manusia itu salah satu yang akan membawa ke titik di mana yang akan menutup hati. Mungkin itu saja. Ada lagi yang mau disampaikan untuk kami? Sudah cukup. Terima kasih. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Silakan Anda lanjutkan dan kembali ke tempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa a'lam bishawab. Kebenaran untuk milik Allah Subhanahu wa taala. Cuma mata tidak guna-guna. Tasbih. Allah. Jadi salah satu kesimpulan yang saya tarik dari dialog tadi, ini kesimpulan saya ya sebagai orang bodoh, karena banyaknya orang saat ini mengaku sebagai pemimpin siapa ini dan itu. Siapapun yang saat ini menghadapi itu, coba hidupkan hati, tanamkan Allah dalam hati, dan benar-benar minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita tertipu, walaupun yang mengaku itulah sosok ulama, habaib, atau siapapun. Kita harus coba tanamkan Allah dalam hati yang paling dalam, agar kita benar-benar diberikan petunjuk oleh Allah terkait ini. Semoga bermanfaat di video kali ini untuk saudara para muslim jabat dimanapun anda berada, dan khususnya umat muslim di dunia, khususnya lagi umat muslim yang ada di Indonesia. Ini semoga menjadi acuan kepada umat muslim, dan bukan sebagai ini dialog tadi, bukan sebagai kebenaran, tapi sebagai opsi atau wawasan agar semuanya bisa memahami terkait fenomena-fenomena saat ini, wabil khusus yang banyak oleh orang tumbuh, yaitu manusia yang bergerak harmoni. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kita kembalikan lagi kebenaran untuk milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya sebagai ibroh atau gambaran atau wawasan agar kita bisa lebih berhati-hati lagi. Mungkin itu saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.